Salam Jujua, nanti Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun, amin. Hai pemirsa, selamat malam, apa kabar kalian semua pemirsa? Semoga kalian semua hari ini semua baik-baik aja ya. Saya baru habis basuh piring pemirsa, baru habis saya punya kerja pemirsa, beginilah hidup pemirsa, udah gelap pemirsa. Mana semua kawan-kawannya ini? Mungkin kalian udah update hari itu di channel Mama Nirmala ya. Jadi kemarin itu sudah hari apa hari itu ya, yang Mama Nirmala hantar duit masjid ke Singapura itu ke kampungnya. Jadi mereka itu perginya malam. Pagi awal Mama Nirmala mau pulang, rupa-rupanya hujan kuat, jadi mereka agak lambat pulang. Selalunya memang setiap pagi pemirsa dia awal masak lah. Kadang-kadang tuh ya pukul 7 dia udah siap masak makan semua. Macam saya sini juga awal. Api. Jadi lambat dia pulang, lambatlah masak. Mama saya makannya lah lontong. Kalian tahu lontong itu? Lontong itu mie pakai nasinya itu nasi impit gitu pemirsa. Sebenarnya nggak ada masalah sih, mungkin kuah lontongnya itu pakai kacang, saya rasa kacang tanah. So mama saya ini masuk angin makan kacang gitu, jadi gastrik dia naik pemirsa. Adik saya call, ada ipar saya call, dia tunjuk sama saya, dia pejam macam ini, perut pegang. Ayo, kita orang Karo, kalau sakit perut kah, sakit kepala kah kan, sembur juga pemirsa. Kalian tahu, saya tak tahu menyembur, saya dengan kakak yang Aceh tak tahu menyembur, langsung tak tahu menyembur gitu, karena kita kan bukan kawin orang Karo, dan tak tinggal di kawasan Karo juga, jadi udah hilang keahlian untuk menyembur-nyembur itu gitu. Jadi saya tanya adik saya, udah bagi obat, udah. Namanya pun orang tua kan, dia mau macam manja sikit. Jadi kata adik saya, pagi tadi sakit perutnya, kami panggil pergi hospital, tak mau pergi. Lepas sikit bising pun tak mau pergi. Itu pasti adik saya call saya, baru saya suruh pergi berobat, baru mak saya mau berobat gitu. Agak-agak takut dia sama saya. Saya kalau udah marah kan memang begitulah pemirsa. Baru dia orang berobat, udah gitu sembur perutnya, udah gitu minum obat. Saya bilang tidur, dia kata sangat sakit, macam mana mau tidur. Tidur baru itu obat dia boleh beraksi, saya bilang. Jadi dia tidur. Pagi-pagi adik saya call, dia kata emak sudah oke, dia sudah sehat. Baru saya pun mau buat vlog pemirsa, karena dia belum sembuh-sembuh. Saya bilang sama adik ipar saya punya emak, you sekarang mau jaga saya cakap sama dia. Tak apa kak, tak apa, iyalah. Kadang-kadang saya pikir pemirsa, ada juga kadang-kadang ipar dengan kakak ipar, adik ipar tuh macam tak bersepahaman. Macam saya dulu awal-awal mereka berkahwin, tak bersepahaman kami pemirsa. Betul saya cakap. Cuma sekarang saya pikir balik kan, tak ada alasan pun untuk tak saling menyukai. Kenapa? Karena emak saya, apalagi saya ini rumahnya berjauhan kan, macam anak-anak emak saya yang perempuan kan rumah semua jauh. Jadi tak boleh kami urus. Dialah juga yang mengurus, menyembur mak saya apa semua gitu. Terus kita kan perangai mak kita ini kita tahu kan. Jadi saya bilang sabar-sabarlah, jangan tension. Sabar-sabar kalian, saya bilang. Kalau macam itu dia sakit, kena apa bagi yang pantang makanan itu tolong jangan bagi dia makan. Kadang-kadang yang pantang ini juga yang dia teringin, saya bilang. Saya minta maaf, saya tak boleh jaga mak saya, tolong jagakan mak saya ya. Saya bilang sama adik saya. Iya kak, iya kata itu, makanya saya bagi. Saya mau beli kalau dia orang ini hadiah, bukan hadiah sih, oleh-oleh gitu, biar nanti makin sayang deh sama mak kita. Apalagi kita boleh buat pemirsa, kadang macam ini kita punya duit pun, kalau mak kita itu time sakit, dia bukan butuh duit kita, kadang-kadang dia tuh butuh kita sayangi dia kan, kita jaga, kita tak ada pula di situ. Begitulah dia pemirsa, sudah sembuh, sudah sehat, sudah habis cerita pemirsa. Oke pemirsa, nah hari ini kita tengok lagi pembangunan rumah kita yang ada di Indonesia ya pemirsa. Ini disyutingkan oleh adik saya. Jadi ini sebenarnya udah 4 hari dia kirimkan, tapi saya belum buat lagi pemirsa. Karena begitu tadilah dia pemirsa, hati kurang tenang pemirsa. Terus urusan juga kemarin agak ribet ya. Kalau saya tengok ini pemirsa, udah cukup tinggi ya naik batunya. Apalagi semalam baru diupdate oleh Mama Nirmala. Ya, udah jauh lebih tinggi hari ini pemirsa. Nah, ini saya buat videonya ini kan saya edit nih hari Rabu. Kebetulan hari ini tuh tukang tadi tak masuk. Ada urusan lah mungkin yang tak dapat dielakkan pemirsa. Tapi kalau saya lihat cara kerja mereka ini cepat. Cuman katanya memang pemasangan batu ini diorang akan buat cepat. Yang buat lama nanti itu adalah pemirsa bagian dalamnya, karena
bagian luarnya memang saya buat tuh biasa saja, tapi bagian dalam tuh dia macam modern minimalis, agak modern dia bagian dalamnya ini pemirsa. Baik itu nanti tempat macam saya punya pintu di dalam itu macam pintu bilik mandi saya tidak buat pintu pemirsa. Kalian tahu kalau kita pergi ke hotel gitu pemirsa, dia main tolak gitu. Jadi hari ini inspirasi dari waktu itu saya pergi ke Pangkor. Jadi saya menginap di salah satu hotel di Pangkor ya. Saya tengok dia punya pintu bilik mandi tuh, dia main sorong gitu, cermin. Terus saya tanya suami saya, tapi kata suami saya cermin yang dia guna tuh, kalau kita di luar, yang dalam tuh tak nampak orang mandi. Nah, tapi ini memang agak sedikit susah berhubung karena kita ini tinggal di area kampung kan. Kadang-kadang bukan family saja yang akan datang mandi ke rumah. Kadang-kadang tuh emak, kakak, sepupu, atau mereka mau pergi pesta, mandi di rumah. Sehingga itu memang agak-agak susah sih. Karena pintu itu dia cermin kan. Jadi saya akan belikan nanti cermin dia yang gelap gitu pemirsa, yang nggak nampak. Pokoknya saya mau memang agak modern lah. Dan ini dia artis kita si Nirmala si Comel. Si suka merajuk. Hari itu pun kami pulang, dia tak ikut. Dia kata bila juga mau bawa saya pergi ke Malaysia. Plan saya memang sebelum saya pindah, saya akan bawa mereka pergi ke Malaysia, jalan-jalan ke Sabah kami nanti. Cuman setelah selesai rumah lah pemirsa. Kalau sekarang nak holiday kemana-mana saya agak ngeri, merinding bulu kuduk saya. Karena masih banyak duit yang diperlukan untuk membuat tingkap ini pemirsa. Ini juga semalam nampak suami saya video pembuatan rumah kami ini kan. Dia bilang gini, Tadi saya tengok video tu masa saya pancing, saya tak fokus pun pancing, dia cakap. Kenapa? Takut saya sebab hari itu dia kata 5 bulan siap so kita boleh kumpul duit, tapi saya tengok, saya ingat 3 bulan pun dah siap lah, dia cakap. Saya cakap tukang tu tahu macam mana dia punya power buat kerja. Kau kata 5 bulan lah kot, saya bilang lah gitu pemirsa. Takut saya nanti tiba-tiba dia minta duit, kita tak ada duit katanya gitu. Tapi saya percaya sih, nggak ada yang mustahil ya. Betul tak? Nah ini pemirsa udah naik batu, udah tinggi. Jadi walaupun nanti kami pulang kayaknya nggak bisa lagi kita akan rubah gitu. Karena itu nanti kasihan mereka ya, nggak bisa lagi kita rubah apa-apa. So tak apalah, ini pun saya nampak sudah sangat memuaskan bagi saya. Suami saya pun nampak ini rumah dia memang sangat puas hati. Cuman kita belum tengok lagi secara direct. Direct tak tengok lagi, jadi tengok nanti macam mana lah. Saya tengok jembatan itu pun macam belum ada yang spesial lah, sebab hari itu katanya dia buat lain macam, tapi mungkin belum siap. Sebab saya tengok dia punya tutup pun belum dia buka lagi, jadi mungkin berbeda lah nanti, tapi tunggu dulu pemirsa. Jadi inilah dia pemirsa, sudah setinggi inilah rumah yang kita buat. Harap-harap tidak ada kendala dan masalah, semoga semua lancar sampai selesai kita duduk di sana. So pemirsa, terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi dalam video. Bye pemirsa semua.